Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Di antara tujuan dari melaksanakan ibadah puasa berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 183 yang dijadikan sebagai dasar kewajiban melaksanakan ibadah puasa adalah untuk menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaannya adalah, mungkinkah bisa tercipta pribadi-pribadi yang takwa setelah melakukan ibadah saum pada bulan Ramadan? Jawabannya adalah sangat mungkin. Kenapa demikian? Sebab pada bulan Ramadan ini berkumpul sejumlah aktivitas keagamaan, aktivitas ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya pada bulan Ramadan ini yang tidak disyariatkan pada bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Di antaranya adalah yang khusus ada pada bulan Ramadan, kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan, fasilitas-fasilitas untuk meraih berbagai pahala dan kebaikan adalah puasa wajib, puasa fardu yang hanya diwajibkan pada bulan Ramadan dan tidak diwajibkan pada bulan-bulan lain di luar bulan Ramadan. Yang kedua, pada bulan Ramadan Allah telah menyediakan satu malam yang mulia yang juga tidak ada pada malam-malam di luar bulan Ramadan, yaitu malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar itu juga Allah menyebutkan bahwa pada malam itu adalah malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Artinya, ketika orang melakukan ibadah pada malam itu, baik dalam bentuk sholat, membaca Al-Quran, kemudian zikir, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya sama dengan 1000 bulan. Belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Pada bulan Ramadan kita juga dianjurkan untuk banyak bersedekah, banyak tilawah, banyak zikir, dan seterusnya. Dan yang istimewa adalah yang dapat menghantarkan orang untuk menjadi pribadi yang takwa pada bulan Ramadan itu adalah melakukan ibadah puasa, yaitu melakukan saum. Kenapa demikian? Saum itu, puasa itu bentuknya adalah menahan diri dari makan dan minum serta berhubungan suami istri pada siang hari. Artinya kita diperintahkan untuk mengendalikan jiwa, mengendalikan hawa nafsu, untuk tidak dilakukan selama kita berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan itu.
ketika kita tidak makan, tidak minum dalam keadaan lapar dan haus, dan tidak ada yang bisa kita kerjakan, maka yang ada adalah dorongan secara psikologis, dorongan jiwa dan dorongan pikiran kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu sebabnya bisa kita lihat bahwa kaum muslimin yang melakukan ibadah puasa pada siang harinya, aktivitas ibadah mereka semakin tinggi, aktivitas tilawah mereka juga semakin tinggi. Kemudian kebaikan-kebaikan juga banyak dilakukan pada bulan Ramadan. Kemudian juga intensitas dan jumlah sodakohnya itu lebih banyak dilakukan pada bulan Ramadan, terutama pada saat dia melakukan ibadah puasa. Yang kedua, pada saat perut kosong, pada saat lapar, itu memberikan ruang dan kemungkinan yang lebih besar orang untuk melakukan kontemplasi, melakukan refleksi, melakukan perenungan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dalam keadaan lapar dan haus, secara psikologis, secara psikis, kita merasa lebih dekat dengan Tuhan. Dan berbeda ketika kita berada dalam keadaan kenyang. Orang susah untuk bisa mengingat Tuhan dalam keadaan kenyang. Artinya kesadaran ketuhanan itu tipis, lebih tipis dibandingkan dengan munculnya kesadaran ketuhanan pada saat orang lapar dan haus. Itu sebabnya orang-orang sufi banyak melakukan puasa itu dalam kerangka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, sebab pada keadaan lapar itulah yang memungkinkan dia untuk bisa bertakarrub pada Allah dan mengingat Allah. Dan mereka makan hanya secukupnya, hanya sekadar untuk menegakkan punggung mereka agar mereka bisa beribadah dan berzikir kepada Allah. Kesadaran ketuhanan itu agak susah bisa dimunculkan dan dilahirkan dalam keadaan kenyang. Tetapi memberikan ruang dan peluang yang sangat besar untuk munculnya kesadaran ketuhanan itu pada saat orang dalam keadaan lapar dan dalam keadaan haus. Yang berikutnya, dengan puasa itu mengasah pikiran manusia, mengasah otak manusia, sehingga dia bisa lebih cerdas, lebih berpikir jernih. Dalam sebuah penelitian, salah seorang ilmuwan melakukan penelitian terhadap dua kelompok masyarakat. Yang satu kelompok yang gemar melakukan saum, yang satu kelompok lagi yang tidak biasa melakukan saum. Hasil penelitian itu menyimpulkan bahwa orang yang sering melakukan puasa atau saum ternyata lebih cerdas ketimbang kelompok yang tidak biasa melakukan puasa. Dengan demikian, maka menjadi logislah kalau kemudian puasa pada bulan Ramadan ini bisa menghantarkan orang untuk menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin dengan berbagai kegiatan-kegiatan ibadah
dengan berbagai fasilitas kebaikan-kebaikan yang disediakan Allah dan Rasulnya pada bulan Ramadan ini, memberikan ruang dan peluang yang sangat besar untuk terciptanya pribadi-pribadi yang muttaqin yang tidak kita temukan pada bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Oleh karenanya menjadi sayang kalau kita tidak manfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan oleh Allah ini dengan pahala yang dilipat gandakan dengan kebaikan yang luar biasa pada bulan Ramadan ini, untuk tidak kita manfaatkan dan kita gunakan untuk meraih berbagai kebaikan-kebaikan pada bulan ini, yang insya Allah pada gilirannya kita akan bisa keluar menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin seperti yang diharapkan oleh Allah yang tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tadi itu. Hadirin rahimakumullah, demikianlah sekelumit berkenaan dengan keutamaan-keutamaan dan tujuan dari pelaksanaan ibadah saum pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.